Jadi SkinDev itu rumusnya 1 per akar Pi F mu sigma ya. Pi F mu sigma, Pi F frekuensi, kemudian mu permitivitasnya dikalikan sigma. Mu itu kan mu 0 dan mu R ya. Mu 0 dikalikan mu R. Kemudian cari konstanta redaman alfa, kemudian mencari konstanta fasa beta, alfa beta. Kemudian nanti kan besarnya sama ya dengan 1 per SkinDev ya. Kemudian medan listrik real time-nya, kemudian impedansi intrinsik tembaga, kemudian medan magnet real time. Jadi kita mengenal di udara, ada dieelektrik sempurna, dieelektrik merugi, konduktor sempurna. Seperti itu ya. Jadi tadi ada 4 sifat seperti itu. Mohon itu nanti diingat-ingat, difahami, dan rumus umumnya itu sebetulnya pada dieelektrik merugi ya. Jadi yang semuanya ada nilai alfa, ada nilai beta, itu rumusnya ada pada di dieelektrik merugi. Rumus umumnya. Nah, pada kondisi di udara di mana mu R dan epsilon R sama dengan 1 berarti dan nilai alfa sama dengan 0, berarti nilai alfanya nggak ada gitu ya, seperti itu ya. Nilai sigmanya sama dengan 0 maka alfanya 0. Seperti itu. Kemudian kita juga mengenal Poynting vector ya, atau daya, teorema daya. Teorema daya untuk gelombang elektromagnetik mula-mula dikembangkan dari postulat hipotesa terhadap persamaan Maxwell oleh John H. Poynting ya, namanya memang diabadikan sebagai dalam perhitungan daya tahun 1884 ya, jadi sudah lama sekali. Di mana beliau menemukannya, menurunkannya juga dari persamaan Maxwell, Curl H ya, Curl H, keluar dari medan listrik sama dengan arus, rapat arus ditambah rapat arus pergeserannya di sini ya. Do D per do T ya. Kedua rumus kemudian dikalikan dengan medan listrik ya, medan listrik supaya kita nanti bisa mencari daya. Daya itu kan merupakan perkalian dari medan listrik dengan medan magnet ya. Jadi daya itu adalah perkalian medan listrik dengan medan magnet ya, sebagaimana kalau misalnya di rumus di RL kita mengenal tegangan dikalikan arus itu adalah daya. Nah, di sini rumus umumnya sebetulnya medan listrik dikalikan dengan medan magnet gitu. Itu kita akan mendapatkan daya. Nah, medan listrik dot product dengan Curl H sama dengan, jadi ketika yang ruas kiri dikalikan dengan medan listrik, maka ruas kanan pun akan dikalikan dengan medan listrik. Ruas ini arus, rapat arus dikalikan E ditambah E dikalikan do D per do T. Kemudian kita menggunakan identitas vektor ya, ini matematis yang kemudian bersama matematis yang membantu kita menurunkan suatu rumus gitu ya. Akhirnya kita memperoleh bahwa Curl E sama kemudian kita tahu juga bahwa ada hukum Maxwell yang ketiga, ada Curl E sama dengan minus do B per do T ya. Nah, misalnya. Sehingga kita mendapatkan rumus ini. Divergensi dari E cross H ya, E cross H sama dengan rapat arus dikalikan medan listrik ditambah turunan dari medan listrik kuadrat dikalikan epsilon dibagi 2 ditambah medan magnet kuadrat dikalikan mu dibagi 2. Kemudian kedua ruas diintegrasikan dengan seluruh volume, diintegralkan volume dV ya. Maka kita akan masuk sampai ke dalam persamaan ini. Di mana persamaan ini menyebutkan bahwa ruas kiri tanda negatif ini menunjukkan penyerapan atau disipasi daya total pada volume tersebut. Jadi jika ada sumber yang mengeluarkan daya pada volume tersebut digunakan tanda negatif. Nah, tanda positif. Tanda negatif itu menunjukkan ada penyerapan daya. Tanda positif menunjukkan ada penyebaran atau pengeluaran daya. Ruas kanan ini menunjukkan apa? Integrasi suku pertama menunjukkan disipasi ohm. Di sini ya. Integral rapat arus dikalikan medan listrik ini
ditunjukkan sebagai proses disipasi ohmik ya, jadi penyerapan ohm ya, seperti itu. Kemudian integrasi yang kedua, suku kedua adalah energi total yang disebabkan atau tersimpan dalam medan listrik dan medan magnet pada volume tersebut. Kemudian turunan parsialnya terhadap waktu menyatakan daya sesaatnya. Jadi ini kalau daya totalnya, kalau diturunkan menjadi daya sesaatnya, seperti itu ya. Nah, akhirnya kita mendapatkan Poynting vector dari P ya, ini daya di mana daya dituliskan sebagai P, power dituliskan juga sebagai vektor pointing P, PAZ ya, arah perambatan itu ke arah Z ya. Sama dengan medan listrik EX dengan arah getarnya AX dikalikan dengan cross ya, dengan medan magnet HY di mana arah getarnya searah sumbu Y. Sehingga kita mendapatkan bahwa arah perambatannya mengikuti medan pointingnya, dayanya. Jadi daya itu adalah cross product dari medan listrik dengan medan magnet. Jadi kalau kita punya arah rambat gitu ya, perambatan medan listrik tegak lurus dengan medan magnet menghasilkan daya perambatan gelombang ya. Nah, untuk kasus umum gelombang pada medium konduktif dia punya nilai alfa di mana dia punya nilai konduktivitas sehingga pasti punya nilai alfanya ya, perambatan punya nilai redaman. Berarti EX E pangkat minus alfa Z cos omega T dikurangi beta Z AX, dan medan magnetnya, medan listrik dibagi impedansi intrinsik, yang lainnya sama, tapi kemudian ditambah ada sudut pergeserannya. Ya. Nah, vektor pointingnya adalah, ini dikalikan, kita kalikan medan listrik dan medan magnet, E cross H, akhirnya kita akan mendapatkan EX kuadrat ya, 2 alfa Z, ya, EX kuadrat dikali E pangkat minus 2 alfa Z dibagi eta, impedansi intrinsik, kemudian dikalikan cos omega T beta Z dikalikan dengan cos omega T beta Z kurangi theta, ya, dikalikan semuanya. Satuannya watt per meter persegi. Nah, ini kemudian ini dari persamaan matematis ya. Nah, kalau cos jadi apa? Jadi cos ditambah cos 2. Setengah cos gitu ya. Kalau cos dikalikan cos, akhirnya kita dapat setengah cos tambah cos. Dan setengah cos pengurangannya dan setengah cos penjumlahannya. Gitu kan? Seperti itu. Jadi silakan buka lagi trigonometrinya. Dari persamaannya seperti ini, akhirnya kita mendapatkan daya rata-rata. Kalau ini daya umum totalnya. Ini pointing vector P sama dengan E cross H. Kita dapat ini ya, rumusnya yang ini ya. Dapat yang di paling bawah. Kemudian untuk sesaatnya daya rata-ratanya, average ya, sorry. Average-nya PZ average sama dengan 1 per T. Integral 0 ke T PZ dt. Akhirnya kita mendapatkan E0 kuadrat per 2 kali eta, E pangkat minus alfa Z cos pi ininya ya, pergeseran fasanya, cos pergeseran fasanya. Ini average-nya ya. Di sini terlihat bahwa terjadi redaman kerapatan daya sebesar E pangkat minus 2 alfa Z. Kemudian impedansi intrinsik menimbulkan faktor cos theta eta yang juga menentukan kerapatan daya, ya. Yang juga menunjukkan kerapatan daya. Ya, seperti itu. Jadi impedansi intrik menimbulkan faktor cos theta. Jadi faktor pergeseran fasa ya, cos theta. Nah, ini bagaimana kita menjawab ini? Standar keamanan radiasi gelombang elektromagnetik dalam udara adalah 10 miliwatt per sentimeter persegi. Berapa standar radiasi ini jika dinyatakan untuk medan listrik dan medan magnetnya? Dihitung nanti medan listriknya dulu karena karena kalau seperti pada contoh
persamaan ini yang kita ketahui E0-nya dulu, gitu ya. Kalau eta di udara kan kita tahu ya 377 atau 120 pi, gitu ya. Kita dapat medan listrik, setelah mendapat medan listrik nanti kita bisa menghitung medan magnetnya ya. Contoh juga, ini banyak latihannya ya, coba nanti dibuat. Kalau ini bisa, nanti UAS bisa. Saya yakin. Seperti itu. Sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu? Bisa difahami? Coba silakan dibuka-buka dulu, dibaca lagi, dan tolong ditanyakan. Ditanyakan sesuatu, silakan. Sebelum kita melaju lagi. Halo? Apakah menyimak? Menyimak, Bu. Gimana Wahidin, ada yang ini? Coba, sekarang siapa yang mau membantu saya menuliskan? Jadi ada berapa, coba ya nanti dijawab ya. Ada berapa karakteristik bahan yang kita pelajari? Dan sebutkan ciri-cirinya, ya. Karakteristik bahan pada gelombang elektromagnetik ya, pada bahan. Apa ciri-cirinya? Ada yang menyimak yang tadi? Ayo. Ada 3, Ibu. Ada 3. Baik, apa saja, Alif? Dielektrik sempurna, merugi, sama konduktor sempurna. Oke, dielektrik sempurna, merugi, dan konduktor sempurna. Ya. Jadi kita nambah 3 ya ilmunya. Awalnya kita tahu yang di udara. Jadi 4 ya, gitu ya. Dari awalnya kita sudah tahu karakteristik di udara, kemudian ditambah 3 karakteristik lagi. Alif bisa diinfokan ciri-cirinya apa saja? Buat dielektrik sempurna, konduktivitasnya 0. Buat apa dielektrik sempurna? Iya, dielektrik sempurna. Mu relatifnya lebih dari 1. Oke. Epsilon relatifnya juga lebih dari 1. Epsilon R-nya lebih besar dari 1. Oke. Kalau merugi? Kalau merugi, mu sama epsilon relatifnya kebalikannya lebih dari 1. Yang tadi itu juga sama, berarti sama. Sama ya. Sama, permitivitasnya dan konduktivitasnya kecil. Nah, konduktivitasnya yang ada, tapi nilainya kecil. Oke, kalau konduktor sempurna? Kalau konduktor sempurna? Konduktivitasnya itu besar. Besar sekali ya. Mu relatif sama epsilonnya sama. Oke. Nah, bedanya antara konduktor sempurna dengan dielektrik merugi, kan sama-sama punya ini ya, punya nilai konduktivitas. Bedanya di nilai konduktivitasnya ya, seperti itu. Yang kecil dan yang satu yang kecil dan satu yang besar. Tapi ketika dia berhubungan dengan nilai frekuensi tertentu, bukan cuma kecil itu relatif jika dibandingkan dengan rugi-rugi tangan sialnya. Jadi nanti dilihat rugi-rugi tangan sialnya ya. Kalau rugi-rugi tangan sialnya besar sekali, itu konduktor sempurna. Perbandingan antara sigma dengan
epsilon E. Seperti itu ya. Oke. Jangan lupa dicatat, nanti diresumekan. Nah, rumusnya yang paling umum, kita gunakan rumus dielektrik merugi ya. Nah, jadi kalian itu jangan lupa untuk menggunakan persamaan umumnya, mencari medan listrik pada gelombang datar ya. Itu dari rumus umum ini. E ini vektor ya, yang mempunyai ruang dan waktu. EM itu di mana nilai magnitusnya. Magnitusnya akan dikalikan dengan E pangkat minus alfa Z. Z itu arah rambat ya. Cos omega T dikurangi beta Z. Dengan arah getarnya AX. Satuannya jangan lupa volt per meter. Jadi di sini kita punya persamaan umum, di mana di sini ada nilai alfa dan ada nilai beta. Seperti itu. Sehingga dari sini kita punya nilai apa istilahnya, nilai konstanta peredaman gamma sama dengan alfa ditambah J beta. Gitu ya. Alfa ditambah J beta. Ini kalau rumus umumnya. Kemudian medan magnet. Medan magnet rumusnya H Z, T juga. Dia punya dimensi ruang dan waktu. H M E pangkat minus alfa Z cos omega T dikurangi beta Z AX AY volt per meter. Rumus asalnya seperti ini. EM dan HM. Tapi kita tahu medan magnet hubungannya dengan medan listrik adalah medan listrik dibagi dengan eta, di mana nilai eta atau impedansi intrinsik itu tergantung dengan nilai bahan mu R dan epsilon R. Maka ini menjadi EM per eta dikalikan E pangkat minus alfa Z cos omega T dikurangi beta Z dikurangi lagi theta kalau dia punya fasa, perubahan fasa. Ampere per meter. Satuannya ampere per meter. Ini rumus umumnya ya. Nah, ini adalah rumus umumnya. Nanti rumusnya akan tergantung dari nilai, ada nilai alfa kan, ada beta gitu ya. Nilai eta, nilai alfa. Ini akan tergantung dari kondisi bahannya. Kondisi bahannya itu yang pertama kan tadi sudah disebutkan oleh Alif, apakah dia di udara, di mana nilai sigmanya sama dengan 0, ya. Nilai mu R sama dengan 1, epsilon R sama dengan 1 di udara. Atau yang kedua, ada pada kondisi apa kita sebut dielektrik sempurna. Dielektrik sempurna sigmanya sama dengan 0. Tapi mu R-nya bisa lebih besar sama dengan 1, epsilon R-nya lebih besar dari 1. Yang ketiga, ada dielektrik melugi. Di mana nilai sigmanya kecil, nilai mu R lebih besar sama dengan 1, dan nilai epsilon R lebih besar dari 1. Yang keempat, kita ada konduktor sempurna.
di mana nilai sigmanya sangat besar, ya. Tapi mu R lebih besar dari 1 dan epsilon R lebih besar dari 1. Itu kondisinya. Jadi kalau kita perhatikan ternyata pada kondisi seperti ini syarat pada bahan itu terpengaruh nilai sigmanya, ya. Sigma 0, sigma kecil, atau sigma besar. Seperti itu. Nah, nanti tinggal kalau sigmanya sama dengan 0, berarti tidak ada nilai alfa. Berarti langsung EM cos omega T minus beta Z. Kalau dielektrik sempurna juga sama. Tidak punya nilai alfa. Sehingga tapi dia punya nilai perbandingan antara mu R dan epsilon R. Ada karakteristik bahannya. Yang kemudian menyebabkan magnitude dari gelombangnya menurun, semakin menurun. Ini sifatnya akhirnya magnitudenya semakin menurun, tapi dia tidak menyebabkan pergeseran fasa. Yang fasanya bergeser itu nanti ada di dielektrik merugi dan konduktor sempurna. Itu fasanya akan bergeser. Tapi pada dielektrik dan udara fasa tidak bergeser. Jadi mempunyai medan listrik dan medan magnet sama-sama memiliki nilai 0 yang sama pada satu titik. Kalau dielektrik merugi dan konduktor sempurna, dia mengalami perubahan fasa. Jadi ini adalah rumus umumnya. Ini yang kemudian kita pegang, ya. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Oke. Itu resumenya dari perambatan gelombang pada bahan. Perambatan gelombang pada bahan. Kemudian kita akan membahas, setelah ini adalah membahas syarat batas. Jadi kesimpulannya seperti ini, ya. Bahwa kita sudah mengenal perambatan gelombang elektromagnetik di udara, ya. Kemudian pada bahan. Kita mengenal perambatan gelombang elektromagnetik di udara, kemudian pada bahan. Nah, pada dasarnya gelombang elektromagnetik itu tidak hanya merambat di bahan saja, tidak juga merambat di udara saja, tapi dia akan merambat membentur udara dan bahan. Jadi kan selamanya gelombang elektromagnetik itu tidak merambat di udara saja, terus kemudian di bahan saja. Tapi dia akan mengalami perambatan gelombang elektromagnetik yang mengenai beberapa kondisi. Jadi di udara, terus kemudian menembus di bahan, atau dari bahan ke udara, atau dari bahan ke bahan yang lain, gitu, seperti itu, ya. Nah, pada kondisi seperti ini, kita harus mempelajarinya melalui syarat batas, ya. Jadi ada kondisi di mana itu mempengaruhi, gitu, ya. Mempengaruhi. Coba ini, ya. Kelihatan nggak? Kelihatan, Bu. Oke. Jadi kita akan membahas kondisi pada perbatasan untuk medan listrik dan medan magnet, ya. Medan listrik akan berdampak seperti apa, dan medan magnet juga akan berdampak seperti apa. Jadi kita pada kondisi seperti ini, ya, misalnya kita punya perbatasan. Kita punya perbatasan, di mana pada perbatasan itu terjadi perbedaan media, ya. Jadi ini media pertama, kemudian ini media kedua. Nah,
di mana media pertama dan media kedua memiliki sifat yang berbeda. Misalnya media pertama itu adalah di udara. Media yang kedua pada dielektrik. Misalnya dielektrik sempurna, anggap seperti itu. Sehingga kalau ini dia kalau di udara tadi sifatnya apa? Sigmanya sama dengan 0, mu R-nya lebih besar sama dengan 1, epsilon R-nya sama dengan 1. Sorry. Epsilon R-nya sama dengan 1, ya, mu R-nya sama dengan 1. Sementara pada dielektrik sempurna, sigmanya sama dengan 0, tapi dia punya nilai mu R lebih besar sama dengan 1, dan mu R-nya, dan epsilon R-nya lebih besar dari 1. Jadi punya kondisi seperti ini. Nah, kita akan memperhatikan kondisi syarat batas. Ini nih, batas ini. Di mana gelombang elektromagnetik itu bisa merambat antara media 1 dengan media 2. Jadi pada kondisi tertentu kalau misalnya sifatnya sangat berbeda, bisa jadi gelombang elektromagnetik itu diteruskan, dibiaskan, dipantulkan, atau dihamburkan gitu ya. Jadi pada kondisi syarat batas tertentu ya, di mana media berikutnya itu bisa sangat berbeda dari media sebelumnya, maka gelombang elektromagnetik itu sama bisa saja diteruskan seperti selang dengan selang yang sama ya, lubangnya ukurannya sama, masuk gitu ya gelombang elektromagnetiknya. Nah, itu akan diteruskan semuanya misalnya. Tapi ada pada kondisi di mana misalnya satu selangnya ukurannya tertentu, yang berikutnya selangnya ukurannya berbeda misalnya. Itu bisa sebagian diteruskan, bisa sebagian balik lagi. Atau ada pada kondisi di mana dia ternyata media yang berikutnya adalah seperti cermin gitu ya. Gelombang elektromagnetik nggak bisa lewat, tapi dipantulkan lagi. Jadi air yang masuk gitu ya, air yang mengalir pada selang yang pertama seolah-olah membentur cermin gitu ya. Sementara gelombang elektromagnetik itu terus berjalan gitu ya. Dikembalikan lagi, dibalikan lagi. Sehingga bisa jadi pada kondisi tertentu gelombang elektromagnetiknya 2 kali lipat lebih besar ukurannya. Misalnya seperti itu. Itu terjadi pada perambatan gelombang elektromagnetik ya. Nah, pada perambatan gelombang elektromagnetik yang perlu kita perhatikan itu adalah istilah ini. Kita akan mengenal vektor normal dan vektor normal dan vektor tangensial atau sejajar. Sebelumnya saya sudah pernah menyampaikan ini belum? Belum ya kayaknya ya. Ingat-ingat antara Lmax 1 atau Lmax 2. Nah, pada kondisi syarat batas, yang perlu kita perhatikan itu adalah ada yang namanya vektor normal dan vektor tangensial. Kita pernah membahas ini kalau tidak salah di awal-awal ya, ketika kita menunjukkan vektor itu ada vektor tegak lurus dan ada vektor yang sejajar. Jadi integrasi vektor ya seperti itu ya. Vektor normal sama dengan vektor yang tegak lurus. Normal bidang itu artinya dia tegak lurus bidang. Normal bidang itu artinya dia tegak lurus bidang. Kalau normal sama dengan tegak lurus. Jadi normal itu sama dengan vektor normal sama dengan vektor yang tegak lurus dari bidang. Ya. Sementara vektor tangensial itu sama dengan sejajar. Ya. Jadi kalau pada gambar ini misalnya ya, pada gambar ini yang normal ke atas tegak lurus, yang tangensial itu yang sejajar, menyentuh bidang. Ini tangensial.
yang normal ke atas. Makanya perhatikan di sini, lihat ya, perhatikan ini. Kita lihat di sini ada vektor D, ya ada flux medan listrik, di mana flux medan listriknya itu ada ke arah tertentu. Dari arah tertentu dari flux itu ternyata menghasilkan, kita bisa cerminkan ke arah normalnya dan ke arah tangensialnya. Jadi ada yang ke arah normal dan ada yang ke arah tangensial. Ada ke arah tangensial dan ada arah normal. Normal berarti tegak lurus bidang, sementara tangensial adalah arah yang sejajar dengan bidang. Begitu juga pada bahan yang lainnya. Jadi pada bahan yang pertama, misalnya bahan pertama di atas, bahan yang kedua di bawah. Jadi medan listriknya itu, rapat medan listrik, flux medan listrik ini yang punya perambatan ke arah tertentu, misalnya ya, punya arah getar ke arah getar tertentu, ternyata itu tuh bisa dicerminkan ke arah normal dan ke arah tangensialnya. Nah, dari sini kita menggunakan hukum Gauss ya, hukum Gauss medan listrik. Hukum Gauss medan listrik kita hafal integral D dot ds, atau sama dengan kalau misalnya kalian dalam bentuk epsilon, ada epsilonnya, maka integral tertutup ya, jangan lupa epsilon 0 kalau di udara, kalau epsilon saja itu pada bahan, epsilon dot E di dot ds. Nah, gitu ya. Ini vektor, ini vektor. Sama dengan D dot ds integral rho V dV. Nah, hukum Gauss. Pada perbatasan untuk medan listrik, komponen normalnya. Nah, yang kita perhatikan di sini, pada syarat batas itu, di mana ada dua buah bahan yang memiliki perbatasan, yang kita perhatikan vektornya itu adalah vektor yang sama arahnya. Jadi arah normal dikurangi arah normal, arah tangensial dikurangi arah tangensial misalnya gitu ya. Jadi arah normalnya yang kita perhatikan antara dua buah bahan ini tersebut, dan arah tangensial dengan arah tangensialnya. Dari rumus ini integral D dot ds ya sama dengan integral rho V dV, di mana D kita lepas ya, kita perhatikan kita bagi sesuai dengan arah vektornya. Arah normalnya berarti D1N normal ke atas ya. Kemudian dikurangi D2N. Dikurangi D2N. Ya. Delta S-nya untuk rumus Maxwell ini ds daerah pengamatannya ya, daerah pengamatannya di luas tertentu. ds-nya. ds-nya sama pasti ya, dalam satu bidang pengamatan ds-nya sama. Sama dengan rho V ya. Rho V dikali delta H tingginya ya. Nah, delta H dikali delta S ya. dV itu kan turunan volume itu pasti luas alas kali tinggi ya, luas alas kali tinggi. Berarti delta S dikali dH. Ya, volume itu adalah delta S dikali dH, kali tinggi. Jika tinggi sebenarnya sangat kecil, kita asumsikan dengan delta H. Pada limit tertentu tinggal rho S delta S, maka rumus ini adalah D1N arah normalnya delta S dikurangi D2N delta S sama dengan rho S delta S. Ya. Karena tingginya kita asumsikan kecil sekali gitu ya. Maka kalau kita perhatikan ini delta S sama, kita keluarkan, kita buang, maka tinggal vektor normal 1 dikurangi vektor normal bahan yang kedua. Jadi medan listrik, flux medan listrik di arah normal bidang yang pertama, dan dikurangi flux medan listrik di arah normal bidang yang kedua sama dengan rho S. Jadi ini kita dapatkan syarat batas ini dari mana? Dari
dari persamaan Maxwell dan kondisi real penampakannya ada arah normal dan arah tangensialnya. Nah, kita perhatikan kalau untuk rumus pertamanya itu adalah arah normalnya gitu ya. Jadi N di sini adalah normal dari berarti vektor tegak lurusnya. Normal dot D1 kurang D2 sama dengan rho S. Jadi ini kita dapat rumus yang pertama ya. Di mana untuk syarat batas yang pertama N dikalikan D1 dikurangi D2 sama dengan rho S. Jadi selisih vektor normal dari medan listriknya, rapat medan listriknya, sama dengan rapat muatan. Ya. Jadi besar selisih vektor normal dari flux medan magnet, medan listriknya, sama dengan rho S-nya, rapat muatan. Kemudian berikutnya, ada pada kondisi perbatasan untuk medan tertentu, ya, untuk komponen normal tertentu. Untuk kasus di mana daerah 1 dan daerah 2 adalah dielektrik sempurna, daerah 1 dan daerah 2 dielektrik sempurna. Jadi di sini ada media, misalnya bahan, ya. Media pertama dan media kedua sama-sama dielektrik sempurna, ya. Sempurna, sama dielektrik sempurna. Dielektrik sempurna apa syaratnya? Sigmanya sama dengan 0. Tapi dia punya nilai mu R dan nilai epsilon R. Punya mu R dan epsilon R. Pada kondisi daerah 1 dan daerah 2 adalah dielektrik sempurna, maka rho S-nya sama dengan 0. Kenapa rho S-nya bisa sama dengan 0? Karena pada dielektrik sempurna tidak ada muatan bebas, atau D bersifat kontinu. Jadi gimana? Kita kan ingat lagi ke karakteristik bahan yang sebelumnya saya sudah sampaikan. Bahwa pada dielektrik itu tidak terjadi lompatan muatan, tapi justru muatannya seolah-olah terikat. Pada kondisi ada medan listrik, medan magnet, muatannya itu hanya tergangkan seperti pegas gitu ya. Jadi hanya meregang, makin menjauh antara pusat dengan misalnya pusat nukleusnya ya dengan muatannya. Hanya bisa meregang saja. Seolah-olah dia menyimpan energi. Dan nanti akan dilepaskan kalau kondisi medan listrik dan medan magnet ini tertentu. Nah, pada kondisi di mana terjadi pada bahan dielektrik itu dipengaruhi oleh medan listrik gitu ya, dia bisa sangat meregang. Gitu. Tapi muatan tidak lepas. Jadi muatannya tidak pernah lepas. Dia tidak ada muatan bebas. Makanya di sini pada kondisi kasus di mana daerah 1 dan daerah 2 ya, daerah 1 dan daerah 2 dielektrik sempurna, dia tidak punya muatan bebas sehingga nilai rho S-nya sama dengan 0. Ini akan mudah sekali. Jadi nilainya normal dari D1 dikurangi D2 sama dengan 0. Jadi flux medan listrik di bahan pertama ya, flux medan listrik di arah normal media pertama dengan media kedua sama besarnya. Seperti itu. Ya, kalau kondisinya daerah 1 dan daerah 2 dari dielektrik sempurna. Nah, pada kasus di mana yang satu dielektrik sempurna dan yang kedua adalah konduktor yang baik, ya, di mana konduktor yang baik itu D2-nya mendekati 0. Nggak ada kalau misalnya di konduktor sempurna itu katanya ya tidak ada flux medan listrik ya di arah yang kedua, maka nilainya akan D-nya ini yang jadi 0. Maka besarnya flux medan listrik di arah normalnya besarnya sama dengan rho S. Nah, ini adalah syarat khusus yang kalian harus pahami ya. Jadi ini syarat khusus pada kondisi-kondisi tertentu yang kalian harus ikuti ya. Jadi ada di mana rumus umum itu adalah
N D1 dikurangi D2. Jadi flux medan listrik arah normal dari media 1 dikurangi media kedua, besarnya adalah rho S. Ini rumus umumnya. Tapi pada kondisi dua ini, yang satu dua-duanya dielektrik sempurna, maka D1 N sama dengan D2N. Nah, pada kondisi yang satu dielektrik sempurna, yang satu konduktor yang baik, maka nilainya adalah N D1 sama dengan rho S, di mana D2-nya sama dengan, kalau ini pertama rho S-nya sama dengan 0, kalau ini D2-nya sama dengan 0. Seperti itu ya. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Bisa difahami? Bisa, Bu. Berikutnya kita masuk ke tangensial. Tadi komponen normal ya, jadi masih komponen yang tegak lurus bidang. Sekarang kita akan mencari tahu komponen tangensialnya. Kalau komponen tangensial gunakan hukum Faraday. Ya, hukum Faraday. Hukum Faraday itu kan yang kita bahas adalah permukaan ya, memang permukaan. Jadi pasti kita menggunakan hukum Faraday kalau kita ingin membahas medan listrik yang sejajar dengan bidang. Pada hukum Faraday kita tahu E.dl ya, integral tertutup konturnya E.dl sama dengan minus d per dt dari B.ds ya kan, dari B.ds. Nah, ini pada kondisi seperti ini sama kondisinya kalau kita lihat pada gambar di sini, yang dikurangkan atau yang ditambahkan itu adalah komponen sejajar, komponen yang sejajarnya ya, gambarnya sejajarnya. Jadi medan listrik sejajar dengan medan listrik sejajar, medan listrik tegak lurus dengan medan listrik tegak lurus gitu ya. Makanya yang sejajar kita kurangkan yang sejajarnya. Berarti yang sejajar apa? Ada medan listrik tangensialnya dikurangi medan listrik tangensial yang kedua ya, bahan yang pertama dikurangi bahan yang kedua. Nah, ET2T misalnya E2T delta L dikurangi ET1 delta L. Jadi pada kondisi di mana E1T positif ya, E2 dikurangi E2 delta L, E2T delta L. Kondisinya ini positif, yang ini negatif. Seperti itu. Sama dengan minus d per dt, B, ds. ds itu adalah apa? Panjang dikalikan panjang gitu ya. Maksudnya panjang dikalikan panjang itu adalah luas. Nah, dh dikalikan L. dh-nya itu adalah ketinggiannya tertentu dikalikan L. Itu luas kan ya? dh-nya kecil sekali, maka tinggal delta L. Nah, akhirnya kita dapat B dot dh yang ini ya, delta L vektor A-nya yang keluar gitu ya. Ini dilimitkan sama dengan 0, maka kita akan mendapatkan suatu persamaan E2T delta L dikurangi E1T delta L sama dengan, maka kita tahu vektor medan listrik yang searah ya, tangensial pertama dengan tangensial yang kedua sama besarnya. Atau di sini N cross ya, karena tangensial itu cross ya, cross itu sejajar dengan bidang ya, maka N cross E1 dikurangi E2 sama dengan 0. Nah, kita punya dua rumus ya, berarti ini rumus yang kedua. Rumus yang kedua ini N cross E1 dikurangi E2 sama dengan 0. Kalau tadi rumus yang pertama N dot ya. Jadi ini N cross itu tegak lurus N cross kan di sini normal yang cross ya, jadi sejajar gitu ya. T menuliskan seperti itu. Kalau normal N dot ya. Nah, kemudian ada pada kondisi yang ketiga. Kita menggunakan hukum Gauss untuk medan magnet.
integral B dot DS sama dengan 0. B dot DS sama dengan 0 berarti kita masih menggunakan vektor normalnya, vektor normal. B1 dikurangi B2 sama dengan 0, maka N dot B1 dikurangi B2 sama dengan 0. Ya. Kemudian untuk hukum ampernya, itu kita berarti cross kan, tangensial lagi. Tangensial, rumusnya integral H dot DL sama dengan integral J dot DS, ditambah D per DT dari integral D dot DS. Maka H-nya H1 T yang arah sejajar bidang, tangensial delta L dikurangi H2T tangensial delta L ya, sama dengan J dot delta S dikalikan D dot delta S. Delta S kita tahu kalau diperbandingkan dengan delta L berarti dikali ketinggiannya ya, ketinggian. Kalau misalnya ketinggiannya kecil sekali nanti bisa diabaikan. Akhirnya kita bisa memperoleh, ini jika delta H-nya mendekati 0, akhirnya kita bisa memperoleh seperti ini. H1T dikurangi H2T sama dengan rapat arus. CN ya, rapat arus. Jadi kalau N cross H1 kurangi H2 sama dengan rapat arus. Untuk polarisasi, P dot DS integral minus rho V dV, maka untuk syarat batasnya menjadi N P1 dikurangi P2 sama dengan min rho PS ya. Sementara untuk syarat batas magnetisasi, ya, karena ini cross polarisasi, magnetisasi itu menggunakan cross, CM itu adalah rapat arus magnetisasi, maka syarat batasnya menjadi N cross M1 dikurangi M2 rapat arus magnetisasi. Ya. Sampai sini berarti kita bisa menuliskan bahwa rumus syarat batas, ya, rumus syarat batas yang pertama adalah N dot D1 dikurangi D2 sama dengan rho S. Gitu ya. Yang pertama. Kemudian syarat yang kedua, masih kita gunakan N. N dot D1 dikurangi D2 sama dengan 0. Di mana ini nanti kemudian menunjukkan bahwa B1 arah normal sama dengan B2 arah normal. Kemudian yang ketiga, kita mengenal apa yang tangensialnya. Tangensial itu berarti N cross E1 dikurangi E2 sama dengan 0. Ini menunjukkan apa? Menunjukkan bahwa E1T tangensialnya sama dengan E2T. Gitu ya. Kemudian yang keempat, kita akan mengenal N cross apa yang keempat? H ya. H1 dikurangi H2 sama dengan rapat arus. Kemudian untuk polarisasi N dot P1 dikurangi P2 sama dengan minus rho rapat arus polarisasi. Kemudian N cross M1 dikurangi M2 sama dengan J rapat arus magnetisasi. Jadi gitu ya. Jadi N cross M1 minus M2, N cross M1 M2 sama dengan J. Kalau polarisasi N P1 kurang P2 sama dengan min rho PS. Min rho PS. Jadi seperti itu. Untuk syarat batas, ini rumusnya ya. Nah, penggunaannya seperti apa? Kita lihat di PPT yang lain.
Jadi perbatasan itu kita harus memperhatikan komponen tegak lurus dan komponen yang menjulur. Nanti akan menambahkan. Medan listrik itu terdiri dari komponen normal dan komponen tangensial. Kita dapat komponen medan listriknya sendiri. Nah, kita untuk membantu ini, kita harus memahami ini dulu. Komponen normal, jadi kalau misalnya kita ingin mengetahui berapa komponen tangensialnya, kita cari dulu salah satunya ya. Tentukan vektor normal satuan pada titik pangkal vektor AN-nya. Jadi vektor satuannya AN-nya. Tentukan komponen normalnya. Komponen normal adalah komponen medan listrik arah normalnya, dikalikan arah normal. Nah, kan nanti kita setelah itu bisa mencari komponen tangensial. ET sama dengan vektornya dikurangi komponen normalnya. Misalnya contohnya seperti ini. Kita ada vektor E sama dengan 2AX ditambah 3AY tambah 2AZ. Maka vektor normalnya dari mana? Ini kan bidangnya X, Y, Z ya, pada titik P 1,1,0. Maka medan arah normalnya itu adalah arah tegak lurus bidang ya, berarti arah tegak EN ya, EN, kemudian ET-nya adalah arah sejajar bidang. Kalau dari rumus dari persamaan vektornya 2AX sudah kelihatan belum? Belum ya? Ini kita akan pelajari seperti ini. Yang mana ini ya misalnya? Enaknya ini dibuat ini ya. Nah, ini yang tadi saya sampaikan, tapi tidak terlihat PowerPoint-nya dan tidak ada yang komentar PowerPoint-nya. Halo? Masih di kelas? Iya, Bu. Masih menyimak? Oke. Jadi kalau kita punya medan di sini ya, punya satu, di sini ini adalah bidang. Dari bidang tertentu tersebut, kita akan mengenal vektor normalnya. Ya, vektor normal itu adalah vektor yang tegak lurus dari bidang. Ya, seperti itu. Ini adalah kalau di sini kita punya medan listrik ya, misalnya medan listriknya ini ke arah E tertentu misalnya, kita bisa mencerminkan ke arah normalnya. Mencerminkan ke arah normal, jadi dia punya komponen normal dan punya komponen tangensial. Jadi ini tangensial, komponen tangensial, dan ini komponen normal. Kalau kita punya persamaan vektor tertentu, ya vektor tertentu, maka kita bisa menghitung komponen normalnya ditambah dengan komponen tangensial. Jadi suatu vektor itu mempunyai komponen normal dan komponen tangensial. Ya. Nah, kalau misalnya kita punya gambar seperti ini ya, ini ada medan listrik E sama dengan vektornya 2AX ditambah 3AY ditambah 2AZ. Punya pada bidang XY ya, pada bidang XY. P-nya sama dengan 1,1,0 seperti itu. Pada bidang XY. Sehingga kalau misalnya kita diminta pecah mana komponen normal, yang mana komponen tangensial. Berarti yang sejajar bidang XY, yang ada X dan Y-nya, pasti itu adalah sejajar bidang, ya enggak? Kan bidangnya XY. Maka komponen
Tangensialnya adalah yang sejajar bidang. Adalah 2AX ditambah 3AY. Nah, mencari komponen normalnya dari mana? Berarti komponen normalnya vektor dikurangi PT. Jadi 2AX dikurangi 3AY dikurangi 2AX, ditambah 2Z ya. Dikurangi 2AX tambah 3AY. Berarti komponen normalnya adalah 2AZ. Nah, gitu. Ya, jadi vektor itu bisa kita pecah mana komponen tangensial dan komponen normalnya. Kalau kita tahu bidangnya bidang X ya, maka berarti vektor AX dan AY itu adalah vektor yang tegak lurus. Vektor yang sejajar dengan bidang. Pasti yang nempel di bidang AX dan AY. Berarti ini ET, AX, dan AY. Kalau vektor normalnya adalah vektor yang tegak lurus dari bidang. Tegak lurus dari bidang, vektor N-nya. E dikurangi ET, jadi adalah AZ. Ya, seperti itu. Contoh yang kedua, misalnya di sini. Bidang M adalah bidang berupa permukaan bola dengan pusat di titik 000 dan jari-jarinya 2. Suatu vektor E berpangkal di titik A, 1 akar 2 di permukaan bola. Dan pada titik ujungnya ada 2, 3 akar 2. Tentukan E normal dan E tangensial. Buat dulu vektornya. Ya. Nanti E normal adalah vektor yang tegak lurus dari bidangnya dan tangensial tinggal dikuranginya. Gitu ya. Seperti itu. Cari dulu gradien titik A-nya. Nah, untuk menghitung syarat batas yang tadi saya sudah bahas di persamaan yang sebelumnya, maka kita harus bisa memisahkan antara vektor normal dengan vektor tangensialnya ya. Ini ya, D1 dikurangi 2 sama dengan rho S, maka D1 dikurangi D2 sama dengan rho S. ET-nya, N cross-nya E1T sama dengan E2T ya, kan hukum Faraday. Kemudian komponen normal untuk medan magnet N dot B1 dikurangi B2. Jadi B1 sama dengan B2 gitu kan. Kemudian tangensial dari medan magnet N cross H1 dikurangi H2 sama dengan rapat arus ya. Dan H1T dikurangi H2T sama dengan rapat arus. Nah, itu. Nah, bagaimana kita menggunakannya dalam satu persamaan seperti ini? Syarat batas medan listrik komponen normal ya. Dan komponen tangensial. Contohnya ini. Medan listrik di sini ya. Medan listrik di media 1 memiliki amplitudo 10 volt. Medan listrik berarti EM1 sama dengan 10 volt per meter. Dan membentuk sudut kedatangan 30 derajat sudutnya terhadap garis normal. Tentukan E2 dan sudut theta 1 ya, yang ditanyakan. Jadi ditanyakan seperti pada gambar ini. Di sini ada persamaan epsilon R-nya 1, epsilon R2-nya 1, epsilon R-nya 2. Di sini medan listriknya membentuk sudut theta 1. Kalau theta R-nya sudut sudut R refleksi, sudut pantulannya ke arah tertentu E2. Tentukan E2 dan sudutnya 2. Nah, kalau ini kita tahu medan listrik dibanding dengan medan listrik di bidang 1 dengan medan listrik di bidang yang kedua. Perbandingannya adalah
epsilon E1 ER1 epsilonnya epsilon harus sama dengan epsilon 2 E2. Ini sama dengan ketika kita membuat hapus dulu sebentar. Kalau masuk ke persamaan yang pertama ya, rumus yang pertama itu apa? D1T dikurangi D2T sama dengan rho S gitu ya. Atau N D1 dikurangi D2 sama dengan rho S. Gitu ya. D1T itu apa? D1T itu epsilon E1 arah tangan sial dikurangi epsilon E2 arah tangan sialnya sama dengan S. Oh, atau jangan gini. Sorry. Kalau ke medan listrik, kenapa tidak langsung menggunakan rumus yang kedua? Rumus yang kedua apa? Rumus yang kedua pada medan listrik. Ayo. Halo, ada yang menyimak? ET1 ya. Sama dengan ET2. Atau sama dengan ini rumusnya N cross habis tempatnya. N cross E1 dikurangi E2. Sama dengan ini. Rumusnya gitu kan ya? Yang ini kan N cross E1 dikurangi E2 sama dengan 0 atau E1T dikurangi E2T sama dengan 0. E1T yang mana? Yang ini kan media 1. Yang T itu di sini. Kalau tetanya di sini berarti teta di sini sama dengan teta di sini ya. Kalau di sini berarti ekos ya. Betul nggak? Kalau di depannya esin apa ekos? Saya gini, bidangnya seperti ini. Ini teta 1. Ini apa? Maka ET-nya itu harusnya ini E1, maka ET-nya di sini. E1T itu di sini. Yang ini kan.
Nah, kalau sudut ini ada theta 1, maka sudut di sini akan theta 1, gitu ya? Benar apa benar? Benar atau salah? Kalau di sini theta 1, maka ini akan sudut yang berseberangan itu kan sama. Ini kan theta 1. Maka di sini adalah cos ya, yang di hadapannya cos. Kalau di ini sin. Sin apa cos? Jadi X per Y. Sin apa cos? Alif? Ada? Kalau yang atasnya sin, yang Sin apa cos? Di hadapannya ya? Di hadapan sudut ini. Berarti sin gitu ya? yang atasnya kan? Nah, Iya. berarti ET sama dengan E1 sin theta 1 gitu ya? Iya. Kalau yang di sini nanti kalau sudutnya ini ke sana E2, berarti di sini E2T. E2T kalau ini sudut theta R, maka di sini juga akan sudut theta R. Berarti ini juga sinus ya. ET1. ET2 sama dengan E2 sin theta 2 ya. Sudut I ya, ini sudut R. Maka E1-nya adalah 10 sin 30 derajat. Berapa ini? 10 dikali setengah ya? Iya. Sama dengan 5. Sama dengan 5. Kalau E2, kita belum tahu. Kita punya persamaan ini. 1 ya, persamaan yang pertama. T1 sama dengan T2. Maka T1 sama dengan 5, maka ET2 juga sama dengan 5. Tapi kita tidak tahu E2 dan tidak tahu epsilon R. Maka epsilon R-nya berapa? Padahal epsilon R-nya yang ditanya. Bukan epsilon, padahal theta R-nya yang ditanya. Maka kita pakai lagi ke persamaan yang berikutnya. Kita tahu kalau komponen hubungannya dengan permitivitas itu adalah D. D1 tapi kita tidak tahu rho S-nya ya, betul. Kalau gitu ini masih S. Medan listrik di media 1 memiliki amplitudo 10 dan membentuk sudut gerakan terhadap garis. Kalau kita asumsikan ini adalah dua kalau dia punya epsilon R ya yang berbeda, sementara tidak punya nilai sigma, berarti dia dielektrik sempurna. Pada kondisi dielektrik sempurna, bidang 1 dan bidang 2, maka rumus D1 sama dengan D2. D1N sama dengan D2N. Gitu kan? Ya. Betul kan? Tapi pada saat kan rho S-nya pada dielektrik sempurna rho S-nya sama dengan 0. Maka di sini epsilon E1 sama dengan epsilon 2E2.
2. Kalau di sini S1 itu S1 besarnya 2 dikali 10 sama dengan E2-nya nilainya 1 dikalikan E2. E1 10 ya. Epsilon R1-nya 2. Kita tulisnya ini dulu. Jangan tulis seperti ini. Tapi kita tulis epsilon 0, epsilon R1, E1 sama dengan epsilon 0, epsilon R1, R2, E2. Arah normalnya. Kalau arah normalnya, E normal, ini kan berarti D normal, berarti E normal. Kalau arah normalnya gimana? Oh, jadi harusnya masuknya ke rumus ini langsung. Set. Harusnya ke rumus ini langsung. Yang ini. Kalau ini kan berarti E normal 1 dengan E normal 2. Kalau E normalnya rumusnya gimana? Kalau tangensial sin. Kalau normalnya berarti cos, betul ya? Ya nggak, Alif? Kalau ini epsilon sama, berarti tinggal epsilon R1, E1-nya berarti di sini E cos 30 derajat, I1 sama dengan epsilon R2 E 2 E1 cos theta R. Epsilon R1-nya berapa nilainya? 2. 2 kali 10 kali setengah sama dengan 1 dikali E2 dikali cos theta R. Nah, kan ada dua persamaan. Ini 10 sama dengan E2 cos theta R. Nah, ini dimasukkan ke sini. Kita asumsikan ini E2 sama dengan 5 dibagi sin theta R. Masukkan ini 10 sama dengan E2-nya 5 sin theta R cos theta R. Berarti 10 per 5 sama dengan cos theta R dibagi sin theta R. Cos dibagi sin, atau kita balik 5 per 10 sama dengan sin theta R dibagi cos theta R. Ini sama dengan apa? Tangan theta R. Setengah sama dengan tan theta R. Maka theta R-nya sama dengan arcus tan dari tengah. Gitu. Itu ya, bisa dipahami ya? Jadi dimasukkan ke dua persamaan syarat batasnya. Yang pertama, syarat batas kanak di arah tangensial, dan syarat batas di arah normal. Ini dari syarat batas
arah tangensial. Dan ini syarat batas arah normal. Nah, gitu. Nah, kemudian untuk yang contoh yang kedua, sama. Ditinjau dari persamaan perbatasan antara medan 1 dan medan 2. Media 1 memiliki permitivitas relatif 1. Media 1, permitivitas relatif 1. Ini ya. Terus kemudian media kedua memiliki permitivitas relatif 2. Pada bidang batas terdapat muatan listrik sebesar 0,2 coulomb per meter persegi. Tentukan rapat flux listrik D2 jika rapat flux D1 diketahui. Ini coba dicatat ya. Kita kerjakan di kertas yang lain supaya kelihatan. Epsilon R1, epsilon R-nya 2, medium 1, mediumnya kedua. Vektor tegak lurusnya AZ, rho S-nya 0,2 coulomb per meter persegi, D1-nya 3AX, 4AY, 3AZ. Oke. Kita buat di sini. Masuk ke syarat batas tadi. Kita punya bahan. Ya, dia punya vektor satuan AZ. Ini yang pertama, medium pertama, dan ini medium yang kedua. Gitu ya, kalau misalnya. Satu dan medium yang kedua. Oke. Epsilon R1 sama dengan 1, epsilon R2 sama dengan 2. Medium 1, medium kedua. Yang diketahui rho S-nya sama dengan 0,2. Satuannya coulomb per meter persegi. Kemudian rho S 0,2 coulomb per meter persegi. Kemudian D1-nya 3X 4AY, 3Z. D1-nya adalah ulangi 3AX, D1 3AX 4AY, ditambah 4AY sama 3AZ. 3AZ. Yang ditanyakan apa? Rapat flux D2. D2. Oke. Nah, sekarang kita cari ini juga yang kita kerjakan kayak tadi yang kita kerjakan medan listrik di medan listrik, medan magnet di medan magnet gitu ya. Medan listrik, kayaknya ini rapat flux medan listrik. Rapat flux medan listrik berarti yang pertama kita cari pecah komponennya. Kita analisis dulu di D1. D1 kita punya persamaan seperti ini ada nilai rho S-nya, berarti asumsi bukan sempurna dua-duanya, jadi sama nilai, bukan dielektrik sempurna, tapi bebas, bisa yang lainnya. Maka rumusnya syarat batas yang pertama adalah N dot D1 dikurangi D2, gitu kan, sama dengan rho S. Atau D1 arah normal dikurangi D1 D2 arah normal sama dengan rho S. Sekarang kita lihat vektor normalnya AZ, maka arah normalnya D1N-nya sama dengan berapa? Di sini vektor normalnya AZ. Maka D1 normalnya adalah yang ini. 3AZ. Gitu ya. Nah, kalau D1T-nya, maka vektor ini dikurangi D normal. Berarti 3AX ditambah 4AY. Gitu ya. Ini adalah D1T. Oke, kita masukkan ke rumus yang pertama. D1N dikurangi D2N sama dengan rho S. Berarti D1N
dikurangi D2N sama dengan rho X. D1N-nya apa nilainya? 3AZ. Dikurangi D2N sama dengan 0,2 Coulomb. Maka besarnya D2N sama dengan, ini pindah ke kanan, pindah ke kiri, 3AZ dikurangi 0,2, gitu ya? Pindah ke sana. 1 dapat 1 persamaan. Nah, kita cari lagi yang persamaan berikutnya. Kita menggunakan persamaan tangensial. Yang kita tahu N cross E1 dikurangi E2 sama dengan 0. Maka ET1 sama dengan ET2. ET1 sama dengan ET2. Berarti rumusnya D1T, kita tahu lagi dalam persamaan D sama dengan epsilon E. Gitu ya? D sama dengan epsilon E. Maka kalau kita mau cari E, maka D dibagi epsilon 1 ya, pada bahan pertama. Gitu kan? D dibagi epsilon sama dengan E. Ini juga sama dengan D2T dibagi epsilon 2. Ini epsilon yang diketahui epsilon R. Berarti ada epsilon 0. Ya. D1T epsilon 1. D1T diketahui 3AX ditambah 4AY dibagi epsilon 1-nya berapa? Epsilon 0 dikali epsilon R. Epsilon R-nya 1. Nah, di sini ya. D1T epsilon 0 epsilon R1 sama dengan D2T epsilon 0 epsilon R2. Epsilon 0-nya kita coret. Epsilon 0-nya sama, jadi tinggal dibagi 1 sama dengan, ini udah dijelaskan ya, jadi epsilon 0-nya dihilangkan. D2T. Berarti di sini D1T sama dengan D2T. D2T dibagi 2 ya. D2T bisa dihitung. D2T sama dengan dikalikan 6AX ditambah 8AY. Nah, D2T udah dapat. Tinggal DN-nya. DN-nya juga udah dapat seperti ini. Maka vektor D2 sama dengan D2N ditambah D2T. Vektor D2N-nya 3AZ dikurangi 0,2. D2T-nya 6AX ditambah 8AY. Maka vektor D2-nya sama dengan 6AX ditambah 8AY ditambah 3AZ dikurangi 0,2. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Seperti itu ya. Paham? Gimana, Ali? Masih dengar? Wahidin? Oke. Gitu ya. Oke, sekarang kita
Kita lihat lagi. Nah, jadi cara menghitungnya tadi seperti tadi ya. Sekarang kalau syarat batas medan magnet, berarti NB1 dikurangi B2 sama dengan 0, jadi B1 sama dengan B2. Nah, kemudian ininya H1T dikurangi H2T yang justru ada rapat arus. Kalau tadi rapat muatan untuk D, kalau H itu di rapat arus. Ini persamaannya sama. Jadi pisahkan dulu. Mana arah normalnya, mana arah tangensialnya. Nanti di analisisnya satu-satu. Arah normalnya menggunakan rumus B, B1, B2, di mana B1 sama dengan B2. B itu, jangan lupa B itu adalah, jangan lupa B, B itu adalah mu H, ya. Jadi nanti ada komponen mu-nya untuk mencari. Sementara di sini N B1 dikurangi B2 sama dengan 0, atau sama dengan B1 arah normal sama dengan B2 arah normal. Analisis dulu arah normalnya. Arah normalnya sama. Kemudian nanti analisis lagi arah tangensialnya. Tangensialnya itu dari N cross H1 dikurangi H2 sama dengan JS. Ya. H1, H2 sama dengan JS. H1 dikurangi H2 sama dengan JS. Berarti Ibu, PPT-nya belum lihat. Astagfirullah. Iya, Padahal Bu. tulisnya udah panjang ini. Oke, nah gitu ya. Ini kalau ada rumus seperti ini, tadi kan kita sudah membahas analisis dulu medan listrik. Kalau medan listrik berarti E dengan D, gitu ya. Kalau medan listrik itu analisisnya E dengan D, di mana D sama dengan epsilon E, gitu ya, jangan lupa. Jadi analisisnya ada E dengan D. Ini berarti hukum Maxwell yang ND 1 dikurangi D2 sama dengan rho S dengan N cross E1, E2 sama dengan 0. Ya. Nah, kalau yang salah. Nah, sekarang kalau misalnya analisis medan magnet. Kalau medan magnet hubungannya tadi adalah B mu H, ya. B dengan mu H. Berarti ada N dot B1 dikurangi B2 sama dengan 0. Justru ini ya. B1N sama dengan B2N. Nah, ada lagi N cross H1 dikurangi H2 sama dengan JS. Seperti itu. H1, H2 sama dengan JS. Berarti H1T dikurangi H2T harus sama dengan rapat arus. Nah, seperti itu. Sama dengan rapat arus. Nah, berarti yang ini yang dianalisis bagaimana? Ini juga sama analisis dulu. Arah normalnya gampangnya AZ. AZ itu normal, berarti di sini K2N sama dengan 5AZ. Nih. Berarti H2T sama dengan 2AX ditambah 5AY. Gitu ya. Ini udah dapat H. Masukin ke persamaan ini. Kalau JS-nya diketahui. Media 1 dan media 2 memiliki permedia relatif 1 dan 3 ya di sini. Tentukan medan magnet H1 jika medan magnet ini seperti ini. Kalau tidak diketahui asumsinya JS-nya sama dengan 0 misalnya. Kita baru dapat H2 dan H2T. Nanti bagaimana dengan H1-nya? H1-nya pasti nanti ada hubungannya dengan B dengan A, ya. Jadi analisisnya seperti itu tadi, seperti tadi.
Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Cukup ya? Akhir ya, besok kita bahas soal. Coba kumpulkan Alif, Wahidin semua soal-soal yang kalian punya. Sip. Kita bahas ya. Kita bahas di kelas. Jadi bahan kita tadi sudah selesai. Cepat ya, bisa kekejar. Nanti dicek lagi ya. Jadi bahan UAS itu dari persamaan gelombang datar di bahan, kemudian karakteristik bahan, syarat batas, dan tadi pointing vektor daya gitu ya. Seperti itu. Yang di ruang bebas nggak mas? Di ruang bebas termasuk Oh, kan itu kan materi setelah UTS ya. Kita pertama gelombang datar di udara atau di ruang bebas, kemudian karakteristik bahan, gelombang datar di bahan, syarat batas, dan tadi daya sedikit pointing vector. Gitu. Oke, minggu depan kita bahas ya soal-soalnya. Silakan dikumpulkan. Kalau ada yang duluan mau share soal-soalnya di WAG, mungkin nanti saya jadi kalau ada love. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. mengganti kuis-kuis mendadak. Kalau kuis-kuis kan kalian harus siap-siap mendadak dan biasanya nilainya jelek-jelek gitu ya. Makanya saya ganti ke tugas supaya menghindari itu. Oke ya. Yuk, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Makasih, Ibu. Bu. Makasih, Bu.